dari kelompok kami, yaitu berjudul. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang tahu apa pengertian dari reformasi administrasi publik? Gak ada? Oke, nanti akan dijelaskan sama rekan-rekan saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu juga dengan teman-teman saya. Saya Izatul Mila dan teman saya Ayu Dini Prasini, Latifah Priani, Dizra Mustafa. Oke, presentasinya secara santai aja ya, biar nanti kalau ada kritikan, masukan atau saran kita bisa berdiskusi dengan baik. Apa saja yang akan dibahas pada makalah ini? Yang pertama, apa itu administrasi publik? Yang kedua, sebut dan jelaskan reformasi apa saja yang harus dilakukan pemerintah sekarang dalam bidang administrasi publik. Yang ketiga, apa saja paradigma administrasi publik? Mungkin, halo. Hai. Oke. Masih semangat? Oke. Ada rumusan masalah atau materi yang akan dibahas? Ada 4. Mungkin salah satu dari teman-teman ada yang tahu pengertian atau 1, 2, 3, atau 4 ada yang tahu mungkin? Apa yang akan dibahas? Halo? Masih nyambung kan? Masih? Oke, mungkin biar gak terlalu lama langsung saja ya. Yang pertama, apa itu administrasi publik akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Dan reformasi birokrasi. Oke, ini adalah reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi adalah istilah yang luas dan tentu saja wilayahnya cukup luas. Reformasi administrasi yang benar tidak berarti reformasi sedikit demi sedikit yang menjadi perhatian pemerintah mungkin juga berada di bawah gaya reformasi administrasi. Dilihat dari perspektif ini, dapat dikatakan bahwa reformasi administrasi mencakup banyak hal. Itu karena tujuan utama administrasi publik adalah membantu negara dalam mencapai tujuannya. Kaitan dalam karyanya Dinamis of Public Administration mengatakan bahwa administrasi publik yang benar harus mempertimbangkan masalah berikut sebagai subjeknya. Dia berkata administrasi publik tidaklah bergantung pada kerjaan rumah tangga dan aktivitas lainnya seperti terutama administrasi laboratorium, administrasi galeri, arsip dan lainnya. Menurut guideline masalah administrasi publik sangat luas dan berkaitan dengan jenis totalitas publik. Jika demikian, setiap kali dilakukan upaya untuk reformasi administrasi publik, semua subjek dan bidang publik harus berada di bidang reformasi administrasi. Oleh selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Mbak Eni. Oke, untuk materi yang kedua, lalu masalah yang kedua, sebut dan jelaskan reformasi apa saja yang harus dilakukan pemerintah
penuntasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PASRB menerapkan 9 program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi. Dengan adanya 9 program reformasi birokrasi ini diharapkan akan mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lebih terarah dan berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan akhir dari reformasi birokrasi tersebut. Program-program reformasi birokrasi ini disusun sebagai langkah untuk mengatasi masalah-masalah apa saja yang mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah kegiatan yang tepat dan dapat dengan cepat diterapkan dalam rangka mengatasi masalah-masalah di atas. Reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang termuat dalam sebuah roadmap reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Yang keenam, penguatan pengawasan. Yang ketujuh, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, monitoring evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarika Widiasih. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang apa saja paradigma administrasi publik. Baik, di sini paradigma itu muncul karena merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Jadi di sini teman-teman ada 4 paradigma untuk administrasi publik. Yang pertama itu ada OPA, All Public Administration. Terus ada NPA, New Public Administration. Lalu ada NPR dan NPS. Itu saja dari beberapa paradigma administrasi publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja permasalahan dari reformasi birokrasi. Terdapat beberapa hambatan dan tantangan dasar yang harus diselesaikan. Yang diantaranya yaitu masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik tingkat pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Kita baru dilaksanakan secara maksimal. Dan yang terakhir, penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Jadi di sini penjelasan dari saya. Kembali lagi kepada moderator. Oke, kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari makalah ini berusaha mengkaji secara teoritis terlebih dahulu tentang reformasi birokrasi, tujuan dan elemen-elemen perubahan secara teoritis, kemudian mencoba untuk mengkaitnya dengan gerakan reformasi administrasi yang dilakukan di Indonesia setelah masa reformasi didirikan pada tahun 1999 yang lalu. Ketika reformasi birokrasi dilakukan di tanah air sejak masa pemerintahan SBY yang lebih menonjol, maka secara otomatis reformasi administrasi pun mengikuti jejaknya. Oke, itu materi singkat dari kelompok kami. Mohon maaf, materinya kami sangat singkat karena ada 2 kelompok yang harus maju saat ini. Sekarang masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya untuk kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Sunyani Suwandikir. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan permasalahan-permasalahan dari reformasi administrasi publik. Menurut kelompok Anda, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Sehingga identitas publiknya lebih baik dari sebelumnya. Dengan solusi mengatasi permasalahan yang ada. Tadi di sini teman saya menyebutkan permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satunya adalah penyelenggaraan pemerintah masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di sini untuk
Untuk solusinya menurut saya lebih penting kita itu harus memiliki kesadaran diri atau mawas diri dan lebih meningkatkan moral kita. Itu semua mawas diri dan meningkatkan moral itu bisa membuat kita itu lebih lebih menghindari dari KKN, korupsi, kolusi dan nepotismenya. Bisa dimengerti atau kurang? Berarti kan sampai saat ini Gimana? sampai saat ini masih malah KKN kan? Berarti belum ada reformasi administrasi publik yang lebih baik. Berarti kalau dari dulu sampai sekarang masih tetap terjadi KKN, berarti tidak ada reformasi birokrasi. Tentunya ada ya, Mbak. Jadi gini, Mbak, tujuan reformasi itu untuk untuk menjadikan sebuah perubahan. Tapi namun di sini yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme ini sangat susah untuk diubah, Mbak. Anda tahu sendiri kan, korupsi di Indonesia ini sudah merajalela karena di sini tuh sudah susah banget gitu. Kalau Mbak nanya tentang solusinya, menurut kami itu yang paling penting itu harus kesadaran dari diri sendiri dan lebih meningkatkan moral. Karena kita kalau sudah takut tentang moral, kita itu tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau untuk permasalahan terwujudnya reformasi ya, kalau di sini ya, menurut kami untuk terwujudnya reformasi ini masih belum, karena masih banyak ya di sini untuk para pejabat itu yang melakukan KKN, masih banyak yang belum ada kesadaran dirinya, masih takut akan moralnya gitu, Mbak. Maksudnya belum sadar diri. Jadi di sini ya kalau untuk permasalahan tujuan dari reformasi publik masih belum. Tapi untuk tujuannya masih banyak rencana, Mbak, untuk menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Mungkin ada yang kurang atau cukup. Baik, terima kasih untuk Mbak Sonia atas pertanyaannya yang bagus. Mungkin saya lanjutkan kepada moderator. Mungkin kelompok lain ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Latifah? Nggak ada ya? Atau ada yang mau menyanggah dari pertanyaan? Atau ada yang mau menyanggah dari jawaban dari kelompok kami? Atau ada yang nggak setuju? Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu yang sudah presentasikan tugas kelompok dan magalahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok tadi sudah bagus. Di mana dari kelompok tadi sudah terlihat kekompakannya, berbagi peranan ya, antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Di mana dari penyampaian materinya sudah bagus. Saya hanya menambahkan apa yang menjadi diskusi kajian tadi berkaitan dengan penanya dan pemateri juga bagus menjawab dan menjelaskan seputar pelaksanaan administrasi publik, di mana realitas dan kenyataan di lapangan pelaksanaan reformasi administrasi publik masih terjadi kerap adanya perilaku penyimpangan, KKN, korupsi. Ya. Lantas, apakah selama ini reformasi administrasi publik tidak berjalan dengan baik atau tidak terlaksana? Sudah administrasi publik itu dilaksanakan kalau menurut persepsi masyarakat tidak ada perubahan, masih marak adanya KKN, korupsi dan nepotisme. Saya coba membantu sedikit berkaitan dengan persoalan tersebut. Memang di negara manapun, negara maju, apalagi negara termasuk Indonesia, negara yang berkembang, menganut sistem apapun ya, di dalam pelaksanaan administrasi publik itu tetap masih ada yang namanya KKN, korupsi, pasti ada. Di negara yang modern, negara yang maju tetap masih ada korupsi. Itu mulai sejak dulu ya, sejak zaman dulu itu sudah ada di negara mana. Namun bagaimana adanya korupsi itu bisa diminimalisir, ya, bisa ditekan, bisa akan adanya penyimpangan yang disebutkan tadi KKN. Jadi kalau mau
habiskan, diberantas di pelaksanaan pemerintahan tidak mungkin, pasti ada. Juga dengan pembahasan kita, ya, jadi harus ada reformasi administrasi publik. Jadi di mana pelaksanaan administrasi publik itu penerapannya di dalam birokrasi itu bagaimana pelaksanaan administrasi publik itu harus terbuka, transparan, ya. Ada bentuk pertanggungjawabannya. Jadi kalau pelaksanaan administrasi publik itu secara terbuka, transparan dan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, paling tidak meminimalisir akan adanya penyimpangan. Lalu harus ada penegakan hukum bagi aparatur pelaksana birokrasi yang melakukan penyimpangan, pelanggaran, KKN, itu harus ditindak tegas. Jadi ditindak tegas. Lalu harus ada ketauladanan dari pemimpin. Kalau pemimpin kita menerapkan bagaimana dalam perilakunya tidak melakukan penyimpangan atau menghindari dari penyimpangan, maka para aparatur atau pengikut-pengikutnya itu akan ikut juga berperilaku yang baik, berperilaku yang tidak melakukan penyimpangan karena ada ketauladanan dari pemimpinnya. Jadi harus ada komitmen dari pemimpin untuk bagaimana memerangi atau mengurangi adanya penyimpangan. Jadi kalau pemimpin itu memberikan ketauladanan, memberikan contoh, maka para pengikut-pengikutnya ya insya Allah juga akan melaksanakan dan bekerja dengan baik, menghindari adanya penyimpangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.